menyita kembali dan tidak mengembalikan hak konsesinya kepada PT MNB. Hingga saat ini hak konsesi tersebut beralih kepada negara. Di sini menunjukkan mengapa disebut dengan risiko politik pada jenis risiko ekspropriasi atau pengambil alihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan laksanakan sidang diseminasi tugas akhir, di mana dalam hal ini untuk tim penguji saya sendiri selaku Ketua Dr. Heru Sugiono, kemudian penguji 1 Bapak Yenda Dirgaresa SHMH, dan penguji 2 sekaligus sebagai dosen pembimbing Pak Taufikur Rahman SHMKN. Ya. Alia hari ini sehat? Sehat alhamdulillah. Siap mengikuti untuk Siap. ujian. Baik, akan saya buka. Sidang diseminasi tugas akhir atas nama Alia Sofiatus Zahra Ahriansyah dengan nomor induk mahasiswa 211061168 dengan judul Klausul Material Adverse Government Action sebagai bentuk perlindungan badan usaha pelaksana dalam skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Pada hari ini, Senin, tanggal 13 Januari 2024, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk sidang diseminasi hari ini terbagi dalam 3 sesi. Sesi pertama adalah paparan terkait dengan artikel yang sudah saudari tulis. Kemudian sesi kedua adalah sesi tanya jawab oleh tim penguji, dan sesi ketiga adalah penilaian. Untuk efektivitas waktu, silahkan saudara Alia mempresentasikan artikelnya dengan alokasi waktu tidak lebih dari 10 menit ya. Silahkan. Izin membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Heru Sugiono, Bapak Riyanda, dan Bapak Taufikur Rahman. Perkenalkan, saya Alia Sofiatus Zahra Ahriansyah dengan NIM belakang 168. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan hasil dari sidang akhir saya dalam bentuk artikel ilmiah dengan judul Klausul Material Adverse Government Action sebagai bentuk perlindungan badan usaha pelaksana dalam skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Berikut daftar isi dari PowerPoint ini. Latar belakang, menurut data dari Bappenas, pemerintah Indonesia hanya dapat mengalokasikan sekitar 1.443 triliun dari sebanyak kebutuhan 4.396 triliun untuk pembangunan infrastruktur. Hal ini yang melatar belakangi pemerintah berharap dapat dialokasikan dengan kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU yang diatur dalam Perpres nomor 38 tahun 2015. Untuk definisi dari KPBU sendiri berdasarkan Perpres tersebut yaitu kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam upaya penyediaan infrastruktur publik dengan badan usaha sebagai sumber daya atau sebagai investor serta memperhatikan pembagian risiko antara para pihak. Adapun objek dari KPBU ini sendiri merupakan perjanjian, yaitu perjanjian konsensi yang berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata yang mengikat pada para pihaknya atau yang disebut asas Pacta Sunt Servanda. Dalam KPBU tentunya terdapat berbagai risiko-risiko, salah satunya yaitu risiko politik. Dan juga risiko politik tersebut tentunya terdapat alokasi risiko dalam bentuk penjaminan yang diatur dalam Perpres nomor 78 tahun 2010. Salah satu risikonya itu risiko politik berdasarkan pasal 4 PMK 148 tahun 2022. Definisi dari risiko politik sendiri itu adalah suatu tindakan atau kelalaian dari pihak pemerintah yang cenderung merugikan badan usaha selama masa berlakunya kontrak KPBU. Namun yang perlu digarisbawahi di sini adalah dalam risiko politik terdapat political force majeure atau keadaan kahar politik. Dalam perjanjian material adverse government action seharusnya terdapat klausul yang melindungi badan usaha atas tindakan di luar kendali dari pemerintah. Di Indonesia sendiri pada status quo-nya belum ada regulasi yang mengatur secara komprehensif mengenai klausul material adverse government action tersebut.
Salah satu peristiwa politik di Indonesia yaitu pada kasus Jalan Tol Jor Seksi S yang melibatkan PT MNB yang kehilangan hak konsensinya dan dialihkan ke negara CQ PT Hutama Karya. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana risiko dalam pembangunan infrastruktur KPBU. Yang kedua, bagaimana klausul material adverse government action sebagai bentuk perlindungan badan usaha atas risiko dalam kontrak KPBU pembangunan infrastruktur. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan hukum di negara lain. Memasuki pembahasan berikutnya, yaitu risiko politik dalam KPBU. Adapun definisi dan juga klasifikasi dari risiko politik didefinisikan dalam PMK nomor 30 tahun 2021 dan pada acuan alokasi risiko PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Dan berdasarkan pasal 4 ayat 2 PMK nomor 30 tahun 2021, jenis dari risiko politik termasuk risiko mata uang yang tidak dapat dikonversi, risiko ekspropriasi atau pengambil alihan hak konsensi, risiko perubahan regulasi yang mendesak, dan risiko politik lainnya. Sebelum melangkah lebih lanjut, kita perlu membedakan antara force major dan juga political force major. Force major seperti yang kita ketahui yaitu keadaan kahar atau tindakan di luar kendali seperti bencana alam ataupun pandemi. Sedangkan political force major merupakan bentuk khusus dari force major, yaitu suatu tindakan dari pemerintah yang cenderung merugikan badan usaha pelaksana di sini. Dan contohnya itu seperti perubahan regulasi yang mendesak, nasionalisasi aset, dan juga konflik yang terjadi saat masih masa berlakunya kontrak KPBU. Contoh kasusnya yaitu kasus Jalan Tol Jor Seksi S yang pada mulanya PT MNB memiliki kredit pada Bank Negara Indonesia sekitar 2,5 triliun dan terdapat dugaan korupsi CPNTN. Pada hasil putusan Mahkamah Agung menyita sementara hak konsensi PT MNB hingga dilunasi hutang kredit tersebut. Akan tetapi setelah pelunasannya selesai, terdapat eksekusi putusan oleh Kejaksaan Agung sebanyak 2 kali untuk walaupun di sini Mahkamah Agung telah mengeluarkan fatwanya untuk menyerahkan kembali PT MNB, hasil putusan akhirnya dan hasil dari eksekusinya, hak konsensinya tetap dialihkan ke negara CQ PT Hutama Karya, dan sehingga saat ini PT MNB tidak mendapatkan kembali hak konsensinya padahal masih dalam masa berlaku kontrak KPBU tersebut. Apabila kita melihat pada teori Gustav Redbach yaitu 3 tujuan hukum, kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan juga keadilan hukum, hal ini mencerminkan adanya ketidakpastian hukum dari peristiwa politik tersebut. Dan berdasarkan pasal 4 ayat 2 PMK nomor 30 tahun 2021, peristiwa politik tersebut termasuk dalam risiko politik ekspropriasi atau pengambil alihan hak konsensi. Oleh karenanya, dengan adanya kekosongan dari regulasi hukum tersebut diperlukan klausul material adverse government action di Indonesia. Memasuki pembahasan yang kedua, MAGA di Indonesia, status quo pada saat ini, bentuk penjaminannya berada pada Badan Usaha Penjaminan Indonesia yang diwakilkan oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia atau PT PI. Namun, apabila kita melihat pada pasal 1 angka 2 Perpres nomor 78 tahun 2010, bentuk penjaminan dari pemerintah hanya sebatas kewajiban finansial yang juga dibatasi oleh APBN. Padahal seharusnya dari adanya risiko politik dan juga keadaan kahar politik sudah seharusnya telah merujuk pada kewajiban potensial yang mungkin timbul akibat peristiwa-peristiwa tertentu yang seharusnya terdapat aturan mengenai kewajiban kontingensi pemerintah dari kewajiban finansial atas dasar risiko fiskal tersebut. Apabila kita mengkomparasikan dengan negara Filipina yang sudah mengatur KPBU dalam undang-undang KPBU-nya, di Filipina sendiri sudah mencakup substansi dari MAGA, ruang lingkup, dan juga batasan-batasannya. Di Filipina sendiri, MAGA diatur suatu tindakan, bentuk tindakannya harus secara khusus mendiskriminasi sektor, proyek, ataupun industri, dan juga memiliki efek kerugian material terhadap badan usaha pelaksana. Dan juga bentuk dari MAGA tersebut haruslah risiko regulasi yang tidak terduga dan juga telah terdapat pengaturan mengenai kewajiban kontingensi. Apabila kita mengkomparasikan dengan Indonesia, belumlah diatur mengenai substansi MAGA. Dan untuk ruang lingkup MAGA sendiri hanya sebatas pada jenis-jenis risiko politik yang ada. Selanjutnya, adapun rekomendasi regulasi, yang pertama, membuat regulasi yang mengandung ketentuan klausul MAGA seperti di Filipina, yaitu pada Republik Act yang setara dengan Undang-Undang KPBU.
pemerintah perlu membuat regulasi yang mengandung ketentuan klausul maga dengan ruang lingkup seperti berikut. Yang kedua, untuk mengubah aturan mengenai perjanjian KPBU yang pada saat ini diatur dalam Perpres nomor 38 tahun 2015. Yaitu, jika kita melihat pada Filipina di Undang-Undang KPBU-nya, sudah terdapat ruang lingkup maga pada Section 4 Definition of Term, dan untuk di Indonesia, yaitu pada Perpres nomor 38 tahun 2015, pada pasal 1, ketentuan umumnya masih belum mencantumkan definisi dari maga, maka diperlukan pencantuman pada ketentuan umum mengenai definisi maga. Dan pada pasal 32 ayat 1, pasal tersebut memuat kerangka isi muatan-muatan dalam perjanjian KPBU. Oleh karenanya, diperlukan adanya perubahan untuk mencantumkan klausul maga, keadaan kahar politik, dan juga kewajiban kontingensi pemerintah. Oleh karenanya, dengan adanya klausul material adverse government action tentunya akan mengisi kekosongan hukum, menciptakan kepastian hukum, dan pastinya melindungi badan usaha pelaksana dalam skema kontrak kerjasama pemerintah dan badan usaha. Adapun dari kesimpulannya, yang pertama, risiko politik dalam proyek KPBU dapat menghambat dalam jalannya proyek infrastruktur di Indonesia seperti ekspropriasi, perubahan regulasi, dan kebijakan mendadak yang merugikan badan usaha. Yang kedua, pengaturan dari material adverse government action perlu diadopsi bercermin dari Filipina dengan diwujudkan pada melalui revisi peraturan nasional, yaitu pada Perpres nomor 38 tahun 2015, dan juga regulasi terkait penjaminan infrastruktur dalam perjanjian KPBU untuk memberikan kepastian dan juga perlindungan hukum serta mengisi kekosongan hukum bagi badan usaha pelaksana. Berikut daftar pustaka. Sekian dan terima kasih. Saya menerima masukan dan saran untuk penulisan saya berikutnya. Ya, baik, ya, Saudara Alia sudah mempresentasikan artikelnya. Untuk artikel ini sudah terbit di mana? Di USK, Pak. USK Sinta? Mengapa, Pak? Sinta berapa? Sudah Sinta 3. Sinta 3 ya. Baik, masuk ke sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk kesempatan pertama saya berikan ke Bapak Riyanda selaku penguji 1, pada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya Pak Ketua Sidang, yaitu Pak Dr. Heru Sugiono. Selanjutnya, Alia, di sini kita membahas material adverse government action. Sebelumnya saya pengen tahu dulu, MAGA ini sebenarnya amanah dari undang-undang apa, atau prinsip yang diamanahkan dari undang-undang apa, sehingga kamu memaksa hal ini untuk dapat diimplementasikan di peraturan turunan seperti Perpres? Baik, terima kasih Pak Riyanda atas pertanyaannya. Sebelum memasuki turunan dari peraturan yang seperti apa, KPBU sendiri berada pada regulasinya yaitu peraturan presiden yang dimana sifatnya teknis, dan mengapa di sini bersifat urgent untuk dimasukkan klausul material adverse government action. Di sini mungkin memang terlihatnya dari prinsip kepastian hukum, dan dengan adanya contoh kasus yang menunjukkan adanya kerugian dari badan usaha, dan sifat dari KPBU adalah mengajak badan usaha untuk menjadi investor Indonesia, tentunya kualitas dari investasi Indonesia ditentukan dari seberapa baiknya regulasi yang ada di Indonesia. Jadi di sini menunjukkan urgensi dari diperlukannya pencantuman klausul material adverse government action. Ya, MAGA ini turunan dari mana? MAGA itu Amanah dari undang-undang apa? Tadi kan kamu bahas perpres. Artinya MAGA ini harusnya ada di undang-undang dong, sehingga masuk ke dalam sebuah peraturan presiden. Ataukah MAGA ini hanya sebuah prinsip, sebuah ideologi, atau sebuah hasil dari konvensi? Sebenarnya MAGA ini apa? Baik, terima kasih Pak. Untuk mengetahui MAGA itu apa, sebenarnya dari awal KPBU itu diadopsi di Indonesia, itu dari peraturan internasional itu Public Private Partnership. Dan untuk Public Private Partnership itu sendiri telah mengatur klausul material adverse government action, dan di Indonesia itu belum mengatur mengenai ketentuan klausul MAGA-nya. Dan untuk mengenai MAGA-nya, MAGA sendiri merupakan mitigasi dari adanya keadaan kahar politik, dan untuk keadaan politiknya sendiri telah ada dalam regulasi Aquo di Indonesia mengenai KPBU-nya, Pak. Oke, dari mana tadi konvensi apa? Dari Public Private Partnership, Pak.
dari World Bank telah diatur. Oke, baik. Dan tadi kamu mengatakan bahwa pentingnya MAGA untuk masuk ke dalam peraturan presiden untuk dapat diadopsi untuk mencegah terjadinya force major akibat perpolitikan. Lalu permasalahan hukum apa yang paling menonjol di dalam artikel jurnal kamu ini? Permasalahan hukum tentunya dari peristiwa politik pengambil alihan hak konsensi. Mengetahui objek dari KPBU itu sendiri perjanjian, yaitu perjanjian konsensi yang harus dilaksanakan, tetapi di sini pemerintah sendiri dalam pelaku utama dalam KPBU yang melakukan tindakan melanggar dari adanya perjanjian tersebut, yaitu untuk pengambil alihan hak konsensi. Badan usaha yang semulanya hak konsensinya belum berakhir, masih berlaku masa kontrak tersebut, dirugikan secara sepihak dengan hak konsensinya dialihkan ke negara atau PT Hutama Karya tanpa diberikannya tanggung jawab berupa kompensasi dari pemerintah selaku yang mengajak badan usaha itu sendiri. Ya, apabila dengan MAGA ini diimplementasikan, apakah hal itu akan terjawab? Tentunya akan terjawab, Pak, karena MAGA sendiri berbentuk mitigasi. Jika kita melihat Akuo pada sekarang, yaitu pada Badan Penjaminan Infrastruktur Indonesia, yaitu yang diwakilkan oleh PT PII, mitigasinya hanya berupa mitigasi setelah tindakan itu terjadi. Tetapi mitigasi terkait political force major itu belum diatur. Bagaimana keadaan di luar kendali dari pemerintah itu diberikan tanggung jawab juga dan kompensasi atas kerugian dari badan usaha. Mitigasi tersebut belum dilindungi dalam regulasi di Indonesia, Pak. Jadi sifatnya hanya mitigasi? Sifatnya mengatur untuk dicantumkan di peraturan dalam bentuk klausul, Pak. Oke, berarti tidak untuk penyelesaian sengketanya saja? Ya, mitigasi, Pak. Baik, dari saya cukup, saya kembalikan ke Ketua Sidang. Ya, baik, terima kasih Pak Priyanda. Baik, Saudara Alia, nyambung dari apa yang sudah ditanyakan oleh tim uji sebelumnya. Di dalam paparan Saudari tadi membandingkan terkait dengan penerapan MAGA itu dengan negara Filipina ya. Itu. Apa alasan Saudari mengambil negara Filipina sebagai perbandingan dengan di Indonesia? Izin menampilkan slide yang mengatur negara Filipina. Pertama, alasan mengapa saya mengkomparasikan negara Filipina adalah karena background negara itu memiliki kesamaan dari Indonesia, masih dalam berada negara ASEAN, dan juga untuk struktur peraturannya itu mirip, dan negara untuk berkembangnya itu masih sama. Dan di Filipina sendiri itu tentunya telah memiliki peraturan komprehensif mengenai klausul MAGA, dan perbedaannya ada di mungkin di regulasi Akuonya, Indonesia di Perpres, Filipina ada di Undang-Undang KPBU, dan di dalam Undang-Undang KPBU di Filipina telah mencantumkan klausul yang mengatur MAGA. Di sini Filipina telah mengatur pengertiannya. Selain pengertian dan ruang lingkupnya, Filipina juga telah mengatur ambang batas materialistis sampai mana sih tindakan pemerintah ini disebut sebagai tindakan keadaan kahar politik, dan juga telah mengatur batas-batas sampai mana pemerintah memberikan besaran ganti rugi. Maka saya di sini memilih Filipina berdasarkan background histori dari negaranya dan juga mengenai ketentuan regulasi KPBU dan telah mencantumkan klausul MAGA secara komprehensif. Baik. Nah, di dalam artikel Saudara mengambil contoh kasus terkait dengan perjanjian pelaksanaan dan jalan tol ya. Nah, itu bisa dijelaskan bagaimana untuk kasus posisinya sendiri? Baik, izin menampilkan. Untuk contoh kasusnya di Indonesia ini kasus jalan tol Johor Seksi S. Pada mulanya PT MNB selaku badan usaha pelaksana yang berinvestasi di skema KPBU memiliki kredit ke BNI sekitar 2,5 triliun, dan memang terdapat dugaan korupsi CPNTN yang dapat kita artikan di sini sedang ada peristiwa tertentu yang menunjukkan kerugian dari badan usaha. Setelah di hasil putusan Mahkamah Agung, itu hasil putusannya menyita untuk sementara hak konsensi kepemilikan dari PT MNB untuk disita ke negara CQ PT Hutama Karya. Lalu keluar fatwa Mahkamah Agung yang memerintahkan untuk mengembalikan hak konsensi PT MNB, dikarenakan syarat dari pengembalian hak konsensi adalah pelunasan hutang dari PT MNB kepada Bank Negara Indonesia.
Namun setelah dilunasi dan setelah dikeluarkan fatwa tersebut, terjadi eksekusi putusan kembali yang kedua kalinya. Mahkamah Agung menyita kembali dan tidak mengembalikan hak konsesinya kepada PT MNB. Hingga saat ini hak konsesi tersebut beralih kepada negara. Di sini menunjukkan mengapa disebut dengan risiko politik pada jenis risiko ekspropriasi atau pengambil alihan, dikarenakan pada saat badan usaha memiliki kerugian dalam kasus tersebut, negara secara hasil putusannya langsung merampas dan tidak mengembalikan hak konsesinya dan tidak memberikan bentuk tanggung jawab kompensasi atas kerugian dari badan usaha tersebut, Pak. Jadi dalam hal ini menurut saudara, badan usaha ini sebagai pihak yang dirugikan dan harus diberikan perlindungan hukum. Betul, Pak. Ya. Kemudian kalau misalkan di dalam contoh kasus ini saudara mengatakan itu adalah bagian dari risiko politik, gitu ya. Dan kemudian saudari membandingkan dengan peraturan yang ada di Filipina mengenai penerapan MAGA. Apakah peraturan yang ada di Filipina terkait MAGA ini bisa diterapkan di dalam kasus ini sebagai bentuk solusi memberikan perlindungan hukum badan usaha dalam perjanjian dengan pihak pemerintah? Baik, tentunya bisa Pak, karena di Indonesia sendiri untuk batasan regulasinya yaitu hanya mengatur mitigasi secara finansial, memberikan ganti rugi secara finansial. Ketika terjadi peristiwa politik yang merugikan badan usaha seperti lebih khususnya yaitu pengambil alihan hak konsesi, di sini PT PII tidak memberikan mitigasi yang ada kesepakatan di awal dalam perjanjiannya. Ketika kita bercermin pada Filipina yang telah mengatur klausul tersebut, apabila Indonesia telah seperti Filipina, pada awal mula dua pihak antara badan usaha dan juga pemerintah melakukan kesepakatan dalam perjanjian, para pihak sudah mengetahui bahwa terdapat klausul MAGA yang mengatur tindakan-tindakan mana yang harus diberikan kompensasi dan juga apa tindakan yang tidak bisa diputus secara sepihak. Kemudian dari apa yang sudah saudari tulis di dalam artikel ini, apa yang bisa direkomendasikan dari hasil penelitian ini? Baik, yang bisa saya rekomendasikan tentunya pengadopsian klausul Material Adverse Government Action yang telah ada pada Public-Private Partnership. Izin menampilkan slide-nya, Pak. Dan di sini untuk rekomendasinya sendiri untuk membuat regulasi mengandung ketentuan klausul MAGA seperti pada Filipina dan juga merubah pada peraturan nasional pada Perpres itu untuk mencantumkan terlebih dahulu dari klausul MAGA-nya pada pasal 1 dan juga pada pasal 32 ayat 2 yang memuat kerangka isi muatan apa saja yang harus diatur dalam perjanjian KPBU, Pak. Baik, jadi saya cukup. Selanjutnya saya persilakan penguji 2 sekaligus sebagai dosen pembimbing, Bapak Taufik, dipersilakan. Terima kasih kepada Ketua Sidang, Pak Dr. Heru Sugiono. Tadi menyambung yang ditanyakan oleh Pak Dr. Heru Sugiono dan Pak Rianda Dirkareza selaku penguji utama. Yang pertama terkait dengan regulasi. Tadi pertanyaan penguji utama bahwa ada tidak peraturan perundangan selain dari Perpres yang mengharuskan terkait dengan MAGA ini sendiri. Nah, tapi tadi sudah disampaikan oleh Alia. Pertanyaan saya, Alia, Anda meminta ya mencantumkan di dalam Perpres ya terkait dengan klausul MAGA ini. Kenapa harus di peraturan presiden? Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Izin menjawab, mengapa harus di peraturan presiden? Yang pertama, karena status akuo Indonesia, regulasi mengenai KPBU-nya itu ada di peraturan presiden. Dan peraturan presiden tersendiri ini bersifat teknis, karena nantinya dibutuhkan untuk secepatnya mengatur. Dan mengapa di sini paling tepat menggunakan revisi peraturan nasional yang mengatur KPBU utamanya, yaitu pada Perpres nomor 38 tahun 2015, Pak. Ya. Kalau misalnya hasil penelitian Anda ini ternyata diterapkan oleh pemerintah, berarti itu hanya memberikan perlindungan untuk kedepannya, bukan ke belakang, atau seperti apa, Alia? Baik, terima kasih Pak. Karena sifat dasar dari MAGA ini merupakan mitigasi, tentunya untuk memitigasi di masa depan yang di kemudian hari akan sangat mungkin terjadi adanya tindakan dari pemerintah yang merugikan badan usaha, Pak. Berarti bukan memberikan perlindungan terhadap kegiatan atau proyek-proyek yang sudah selesai ya? Bukan, Pak. Oke. Terakhir pertanyaan saya terkait dengan penelitian Anda, apakah sudah selesai di sini
atau perlu dilakukan penelitian lanjutan. Nah, kalau penelitian lanjutan itu penelitian terkait apa yang mempunyai hubungan erat dengan penelitian Anda? Baik, terima kasih Pak. Kemungkinan besar dari lanjutan penelitian saya akan melanjutkan dengan topik yang sama, topik utamanya pada KPBU, yaitu di Indonesia sendiri terdapat kasus yang serupa namun berbeda, yaitu pada kasus multi-land free flow, di mana kasus tersebut adalah badan usahanya investor asing. Dia telah memiliki regulasi mengenai yang mirip dengan MAGA, namun pada kasusnya tidak bisa dilindungi karena di Indonesia sendiri terdapat kekosongan hukum dari MAGA tersebut, Pak. Baik, cukup. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Ketua Sidang. Selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan mau ditambahkan? Cukup ya. Baik, untuk Saudara Alia ya, untuk sesi tanya jawab sudah cukup. Selanjutnya akan masuk sesi penilaian oleh tim penguji. Silahkan Alia untuk menunggu di luar, nanti akan dipanggil. Baik Pak, izin meninggalkan ruangan sebentar. Ya. Setelah tim penguji bermusyawarah dengan mempertimbangkan tulisan saudari yang sudah publish di jurnal Sinta 3, kemudian paparan saudari yang sudah disampaikan, kemudian jawaban-jawaban yang diberikan atas pertanyaan yang diajukan oleh tim penguji, maka tim penguji memutuskan Saudari Alia Sofiatus Zahra Ahriansah dinyatakan lulus dengan nilai 89,3 atau A. Selamat. Terima kasih Pak. Alia dan juga dosen pembimbingnya karena sudah terbit di jurnal Sinta 3. Ya. Dari tim penguji ada yang mau disampaikan? Cukup dari saya. Cukup. Alia mau disampaikan? Terima kasih Bapak Heru Parianda dan juga Pak Topik. Sudah, cukup. Baik. Baik, dengan selesainya sidang atas nama Alia Sofiatus Zahra Ahriansah, maka sidang hari ini dinyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.